Tanggapan atas fakta yang terungkap di persidangan. Semua juga tanggapan terhadap keterangan saksi tidak akan kami bacakan, tapi kami hanya menanggapi atau hanya membacakan tanggapan terhadap beberapa saksi kunci yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian perkara ini. Tanggapan atas keterangan Yuheli bin Siler. Hal penting pertama yang dapat kami cermati dari keterangan Yuheli di muka persidangan ini adalah bahwa tidak ada persesuaian antara keterangannya yang tercantum dalam BAP dengan keterangannya di hadapan persidangan ini. Bukan hanya kami yang dapat melihat hal itu, tapi majelis hakim pun telah mengingatkan Yuheli secara tegas pada saat persidangan bahwa keterangan Yuheli di hadapan persidangan berbeda dengan keterangannya yang tercantum dalam BAP. Sebagaimana kita ketahui setelah pemeriksaan, Yuheli adalah sumber informasi pertama dan penting terhadap peristiwa naas yang menimpa para terdakwa pada tanggal 17 Februari 2020. Namun sangat disayangkan bahwa Yuheli tidak dapat mempertanggungjawabkan keterangannya dalam BAP di muka persidangan ini. Yuheli tidak mengetahui apakah lokasi blok C08 masuk dalam wilayah HGU PT HMBP atau tidak. Pengetahuan tentang lokasi ini sangat penting karena ini berhubungan dengan siapa yang memiliki hak di atas lahan sawit yang sedang dipanen. Hal lainnya adalah bahwa Yuheli tidak melihat terdakwa James Watt di lokasi pada tanggal 17 Februari 2020. Yuheli bermodalkan video rekaman sendiri pada tahun, bulan, dan hari yang berbeda dengan peristiwa yang menjadi objek laporan pidana dalam perkara ini. Atas dasar video itu direkayasalah keterangan bahwa terdakwa James Watt bertindak sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan pidana pada tanggal 17 Februari 2020. Karena video itu digunakan sebagai barang bukti oleh penyidik, maka kami menelusuri peristiwa yang terjadi dalam video itu. Dan ternyata video itu merupakan bagian dari sederet peristiwa dalam perselisihan hak atas lokasi tempat terjadinya pemanenan buah sawit. Dan untuk hal ini kami sangat berterima kasih kepada majelis hakim yang mulia. Karena dengan video itu, persidangan yang kita lakukan atas perkara ini adalah sidang pidana rasa perdata. Persidangan lebih banyak memeriksa tentang perselisihan hak di atas lahan 117 hektar yang dalam perkara ini adalah lokasi tempat kejadian. Setelah diklarifikasi di muka persidangan ini, video tersebut adalah peristiwa pada saat James Watt memberi semangat kepada warga desa Penyam untuk menentukan batas lahan yang sudah diserahkan oleh PT HMBP kepada warga desa Penyam. Menurut Yuheli dan juga dibenarkan oleh James Watt, terjadi pada tahun 2019, bukan pada tanggal 17 Februari 2020. Sesungguhnya peristiwa tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan peristiwa 17 Februari 2020. Yuheli tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT HMBP atas peristiwa ini. Bahkan Yuheli tidak mengetahui barang bukti buah sawit 4.330 kg. Yang diketahui oleh Yuheli adalah 30 janjang yang dipanen oleh almarhum Hemanus dan Dili. Keterangan Yuheli dalam BAP tersusun sangat baik dengan bahasa hukum yang menjerat para terdakwa. Dalam BAP, Yuheli bisa menjelaskan secara detil bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah PT HMBP dan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama. Bahkan dalam BAP, Yuheli mengetahui semua tentang luasan lahan yang menjadi lokasi kemitraan antara PT HMBP dan Koperasi Keluarga Bersama. Alangkah tidak sedapnya mendengar pengakuan Yuheli di muka persidangan ini
Ketika Yuheli mengatakan di hadapan kita semua bahwa keterangan Yuheli yang terdapat banyak tidak sesuai dengan isi BAP, Yuheli mengatakan bahwa banyak keterangannya bukan karena saksi mengetahui sendiri, tapi baru mengetahui setelah diceritakan oleh penyidik Polda Kalteng. Keterangan ini mencoreng wajah penegakan hukum di negeri ini. Ternyata penyidik lebih tahu daripada saksi. Penyidik lebih memiliki kepentingan daripada saksi sebagai sumber informasi. Dari tanggapan di atas, kami dengan tegas mengatakan bahwa BAP Yuheli yang digunakan oleh JPU sebagai dasar pembuatan surat dakwaan adalah BAP yang syarat dengan rekayasa penyidik. BAP yang penuh rekayasa ini menjerat para terdakwa, bahkan sampai tak bisa terhapuskan jejak peristiwa, adanya jejak korban jiwa, karena diseret dalam permasalahan ini bermodalkan rekayasa hukum. Dengan uraian di atas, maka keterangan Yuheli sama sekali tak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti. Kalaupun ada, maka keterangan Yuheli justru tak menjelaskan lokus dan tempus peristiwa pidana secara jelas. Juga tidak menjelaskan subjek yang mengalami kerugian secara jelas. Karena itu, keterangan-keterangan Yuheli tidak dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan. Saksi kedua yang perlu kami bacakan tanggapannya adalah keterangan Rio Sanda Mustafa. Dari awal kami mengharapkan keterangan Rio Sanda Mustafa akan memberi titik terang dalam perkara ini. Rio adalah pelapor dalam perkara ini. Sesuai dengan peraturan hukum, karena perkara ini merupakan delik formil, maka pelapor harus mengetahui secara tepat berapa kerugian yang dialaminya, memiliki dasar yang kuat sesuai dengan hukum bahwa pelapor adalah orang yang dirugikan. Bahkan semua hal yang berhubungan dengan timbulnya kerugian yang dialaminya harus diketahuinya secara jelas. Tapi sangat disayangkan, ternyata sumber informasi pelapor Rio adalah bersumber dari keterangan Yuheli. Kalau di atas kami sudah mengatakan bahwa keterangan Yuheli saja tidak dapat digunakan, apalagi orang kedua Rio yang menyambut, yang membuat laporan berdasarkan informasi dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lagi-lagi dalam BAP Rio menjelaskan dengan sangat detail besaran kerugian yang dialami, yakni 7 juta rupiah berdasarkan jumlah 4.330 kg buah sawit yang dipanen oleh para terdakwa. Tapi di muka persidangan ini, keterangan di BAP dipatahkan sendiri oleh Rio dengan mengatakan bahwa informasi kerugian tersebut berdasarkan keterangan Yuheli. Pada keterangan Yuheli sendiri tidak mengetahui tentang buah sawit yang 4.330 kg. Yang diketahui oleh Yuheli hanya 30 janda. Kalau demikian, siapa pemilik 4.330 kg buah sawit tersebut? Apakah penyidik lagi? Karena mereka yang membuat BAP ini sedemikian rapi. Dalam BAP Rio mengatakan bahwa memiliki dokumen sertifikat HGU atas lokasi tempat kejadian. Tapi saat ditanya di muka persidangan, Rio mengatakan bahwa tidak memiliki kewenangan untuk menunjukkan dokumen tersebut. Lagi-lagi proses penegakan hukum kita dipermainkan. Kedudukan Rio sebagai pelapor harus bisa membuktikan apa yang didalilkannya. Tapi ternyata sampai selesai pemeriksaan, dokumen HGU yang dimiliki oleh perusahaannya tidak bisa diperlihatkan. Dengan kata lain, apa yang didalilkannya tidak dapat dia buktikan di hadapan persidangan ini. Dengan uraian di atas, maka keterangan Rio Sanda di atas sama sekali tak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti. Kalaupun ada, maka keterangan Rio Sanda justru tak menjelaskan berapa kerugian yang ditimbulkan oleh para terdakwa, dan juga tidak bisa menjelaskan bahwa perusahaannya yang
mengalami kerugian atas perbuatan para terdakwa sebagaimana didakwakan. Satu lagi saksi yang patut kami bacakan tanggapannya, yaitu saksi Dias Mantongka. Saksi-saksi yang lain kami sudah uraikan secara jelas di dalam pledoi ini. Tanggapan atas keterangan Dias Mantongka. Dari awal ketika membaca BAP Dias Mantongka, kami sudah tidak menerima kehadirannya sebagai saksi di muka persidangan ini. Alasannya adalah karena Dias Mantongka ini adalah orang yang pernah dikuasakan oleh warga desa Penyang untuk mengurus hak mereka di atas tanah 117 hektar tempat kejadian perkara saat ini. Dulunya berdasarkan fakta hukum, yakni jejak surat menyurat yang telah banyak dilampirkan sebagai bukti di persidangan ini, Dias Mantongka ini berjuang bersama warga desa Penyang. Tapi sejak Dias Mantongka membentuk Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama, Dias Mantongka merekayasa data sehingga hak-hak warga desa Penyang dialihkan untuk hak koperasinya. Tapi karena Dias Mantongka dihadirkan sebagai saksi, kami tetap mencoba mencermati keterangannya di muka persidangan ini. Hal pertama dari keterangan Dias Mantongka adalah bahwa koperasinya merasa dirugikan atas perbuatan para terdakwa. Dia mengaku bahwa lokasi 111 hektar adalah lahan yang sudah dimitrakan oleh PT HMBP kepada Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama. Tapi setelah ditanyakan lebih lanjut apakah ada milik Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang diambil oleh para terdakwa, secara tegas pula Dias Mantongka menjawab tidak ada. Keterangan lain dari Dias Mantongka adalah dia menerangkan bahwa lahan 117 hektar yang diperjuangkan sejak tahun 2008 ada tanah Bapak Sueduman, Yasmek, Sinta, dan Yasmoki yang merupakan warga desa Penyang. Tetapi pada saat yang sama pula, ketika penasihat hukum memperlihatkan peta lokasi yang dimaksud, Dias Mantongka mengklaimnya sebagai miliknya semua. Keterangan orang ini tidak bisa dipegang. Dalam hitungan menit, keterangannya bisa berubah-ubah. Bagian lain di persidangan, Dias Mantongka menerangkan bahwa sejak tahun 2008 melawan PT HMBP, dia berjuang sendiri bersama keluarganya. Makanya dalam surat-surat digunakan istilah DKK dan kawan-kawan. Tapi ketika ditanyakan soal pencabutan surat kuasa yang ditandatangani oleh Sahidin, Ramo, Yasmek, dan Sue yang ditujukan kepada Dias Mantongka, dia berkilah dan tetap ngotot bahwa itu dia tidak mengenal orang-orang itu. Fakta hukum lain dari keterangan Dias Mantongka adalah bahwa dia mengakui kepemilikannya di atas lahan 111 hektar berdasarkan surat-surat tanah yang dimilikinya. Video bukti T3 sampai dengan bukti T8 yang telah kami lampirkan. Namun surat-surat tersebut tidak memberikan keterangan tentang lahan 117 hektar yang berada di desa Tanah Putih, dulu Kecamatan Kota Besi, yang kemudian setelah sekarang menjadi Desa Penyang, termasuk wilayah Kecamatan Telawak. Surat tanah yang dimiliki Dias Mantongka tersebut menerangkan tentang tanah yang berada di Kelurahan Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Fakta hukum ini menjelaskan secara tegas bahwa objek lahan 111 hektar tidak bersesuaian dengan keterangan Dias Mantongka yang mengatakan bahwa tanahnya yang berdasarkan surat tanah tersebut di atas sudah dimitrakan dengan PT HMBP dan sekarang merupakan lokasi kejadian para terdakwa melakukan pemanenan. Apa yang dilakukan oleh Dias Mantongka ini bila berpegang pada fakta hukum yang ada adalah bahwa Dias Mantongka telah menggunakan dokumen palsu untuk memohonkan terbitnya SK Bupati tentang calon petani dan calon lahan yang menjadi mitra PT HMBP. Inilah alasan mengapa sejak awal kami menyebut pada opening statement penasihat hukum bahwa Dias Mantongka ini telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tapi hal itu adalah pertanggungjawabannya sendiri
yang tentunya terpisah dari perkara ini. Dengan uraian di atas, maka keterangan Desmond Tongka di atas sama sekali tak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti. Kalaupun ada, maka keterangan Desmond Tongka justru tak menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan terdakwa telah merugikan PT AMBP dan kooperasinya sebagaimana didakwakan. 3 dari keterangan saksi ini yang perlu kami tanggapi, kami bacakan di sini karena ini saksi yang sangat penting dalam poin kedudukan perkara ini. Di persidangan ini juga telah kami hadirkan saksi Adecak. Pada umumnya saksi Adecak atau saksi yang meringankan memberikan keterangan bahwa benar adanya jejak perselisihan hak di atas lahan 117 hektar. Dan semua saksi Adecak tidak membantah di atas lahan tersebut setelah penyerahan dan di dalam penguasaan mereka telah melakukan pemanenan. Oleh karena itu tidak kami bacakan lagi karena itu juga lumayan banyak. Kami langsung membacakan tanggapan terhadap keterangan ahli yang juga kami undang dan kami hadirkan dalam membela perkara terdakwa. Yang pertama, tanggapan atas keterangan ahli Anugrah Rizky Akbar. Dari keterangan ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum pidana diketahui ada 5 golongan peserta tindak pidana, yakni melakukan perbuatan pelecehan dader, yang menyuruh melakukan perbuatan dan pelecehan menjadi dader, yang turut melakukan perbuatan media pelecehan dan media dader, yang membujuk supaya perbuatan dilakukan uitlokan, dan yang membantu perbuatan media zin media picture. Masing-masing golongan peserta pemilik memiliki pengertian dan konteks pertanggungjawaban yang berbeda. Khusus untuk John Plager atau menyuruh melakukan akan gugur ketika orang yang disuruh melakukan bisa mempertanggungjawabkan tindakannya. Ada adagium yang mengatakan bahwa actus non facit reo nisi mensit rea, yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat. Dari adagium tersebut, ahli menjelaskan bahwa untuk mengetahui adanya kesalahan pelaku tindak pidana ada pada sikap batinnya mens rea. Jadi, jika perbuatan orang actus reus yang memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana merupakan unsur objektif, maka sikap batin orang tersebut mens rea merupakan unsur subjektifnya. Walaupun kesalahan merupakan unsur yang menentukan dapat tidaknya orang dipidana, namun unsur-unsur tindak pidana haruslah terlebih dahulu dipenuhi, baru kemudian dilihat unsur kesalahannya sehingga terdapat pertanggungjawaban pidana. Berhubungan dengan pemenuhan unsur pada pasal 107 huruf D Undang-Undang Perkebunan, ahli menjelaskan bahwa sama dengan pemenuhan unsur pada pasal 363 ayat 1 ke 4. Karena pada prinsipnya sama, yaitu melakukan panen terhadap hasil perkebunan. Berhubungan dengan pasal 107, maka pasal 12 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Perkebunan adalah merupakan prasyarat untuk memenuhi syarat administrasi terhadap legalitas lahan perkebunan. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa karena pihak tertentu sudah menanam di atas lahan, maka otomatis menjadi milik pihak itu. Harus terlebih dahulu dibuktikan administrasinya, izin-izin yang dimiliki, termasuk AGU yang dimiliki. Apabila unsur-unsur persyarat tadi tidak dapat dibuktikan, maka dalam konteks pemenuhan unsur pasal 107 huruf D, unsurnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, karena ada hak orang lain di atas lahan perkebunan tersebut, maka hal ini harus diselesaikan terlebih dahulu
melalui pengadilan perdata. Tanggapan atas keterangan ahli Profesor Dr. Kurniawan SHMU. Dari keterangan ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan perkebunan ada dua rezim undang-undang yang mengatur. Yang pertama, Undang-Undang Perkebunan, dan yang kedua, Undang-Undang Pokok Agraria dengan turunannya yang mengatur tentang status tanah. Undang-Undang Perkebunan secara eksplisit menundukkan diri pada Undang-Undang Pokok Agraria di bidang pertanahan dalam perolehan tanah. Hak masyarakat terhadap tanah adalah merupakan hak asal-usul karena masyarakat mempunyai hubungan hukum sejarah dengan tanah. Merupakan wilayah adatnya, merupakan hak bawaan. Hak asal-usul bukan hak yang berdasarkan pemberian dari negara. Dasar hukumnya adalah UPA pasal 3, pasal 5, dan pasal 2 ketentuan konversi. Selain masyarakat adat, tidak ada subjek hukum yang memiliki hak asal-usul atas tanah. Subjek hukum selain masyarakat memiliki hak atas tanah berdasarkan pemberian negara. Tanah tersebut haruslah tanah negara. Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani atau tidak ada lagi hak-hak keperdataan orang lain, termasuk hak masyarakat adat di tanah tersebut. Proses membebaskan tanah dari pihak masyarakat sehingga menjadi tanah negara harus dipayungi oleh izin lokasi. Setelah ada izin lokasi, barulah permohonan HGU atas tanah diajukan. Apabila dalam proses pemberian izin, proses HGU yang diterbitkan oleh negara dalam hal tanahnya belum dibebaskan betul dari hak masyarakat, berarti proses HGU-nya adalah dikatakan melawan hukum. Sesuatu yang diperoleh melalui perbuatan melanggar hukum adalah batal demi hukum. Apabila ada benda di atas tanah dan benda itu tidak diketahui asal-usulnya oleh pemilik tanah, benda itu memberikan manfaat bagi pemilik tanah, maka benda itu menjadi milik pemilik tanah karena ada azas asesi di situ atau azas pendekatan. Hak asal-usul masyarakat adat terhadap tanah tidak pernah hapus selama unsur-unsur masih ada, yakni ada masyarakatnya, ada tanahnya, dan ada kewenangannya. Masyarakat adat terdiri dari masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Masyarakat adat lebih luas dari masyarakat hukum adat. Dalam hukum agraria Indonesia, asas pemisahan horizontal dan asas asesi masih berlaku. Akan dilanjutkan oleh rekan saya.